Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ashabihi ajmain, khususan ila mu'arrif fi hadhihi al-kutub usulihim furuhim tasab alaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Makna pesantren dulu lah ya, biar nggak hilang rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Walladzi utawi perkara yujibu kang majibaken apa alladzi majibaken al-husla ing adus iku sittatu asya'a ono 6 pira-pira perkara. Di hal yang mewajibkan kita mandi besar maksudnya ini ya. Itu adalah 6 perkara. Salah satu nutai kang telu iku tashtariku bersekutu bersamaan fiha ing dalam salasah sopo arijalu pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. Nah, 3 ini bersekutu. Wahya utawi salah satun tashtariku fiha rijalu wan nisa'u iku iltiqaul khitanaini. Iku iltiqaul khitanaini tetemune khitan loro. Maksudnya hubungan suami istri ini maksudnya. Wa inzalul mani lan metune apa mergo metu mani. Wal mautulan mati. Wa salah satu nutai kang telu iku takhtasu tertentu khusus. Biha kelawan salasa apa sapa anisau pira-pira wong wadon. Wa hiya utai salah satu takhtasu biha nisau iku al haidu haid. Wa nifasulan nifas wal wiladatulan melahirkan. Dan kita lihat yang lebih detail di tengahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil husli. Maksudnya fasal ini akan mendelangkan hal-hal yang dengan hal itu orang menjadi wajib mandi atau junub lah. Wal huslu lughatan sailanul ma'i ala syai'i. Nah, huslu sendiri kalau dilihat dari bahasa adalah mengalirnya air terhadap sesuatu. Jadi kalau ada air mengalir misalnya di baju, di meja, di lantai, ya itu mandi. Pokoknya air mengalir terhadap sesuatu. Wa syar'an sailanuhu ala jami'il badani biniatin maksusotin. Nah, sedangkan secara syariat maksudnya menurut ahli ilmu fikih bahwa mandi itu adalah mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Walladzi yujibul husla sittatu asya'a. Nah, seperti yang tadi bahwa hal yang mewajibkan kita untuk mandi besar ini maksudnya ada 6 perkara. Salah satu minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Nah, yang 3 yang pertama ini itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Apa itu? Wahya iltiqaul khitanaini. Kalau khitanaini itu kalau bahasa kasarnya ya hubungan suami istri. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqai apa bi ilajin wa yu'abbaru an hadzal iltiqai apa bi ilajin hayyin wadihin ghayyaba khasafata dzakari minhu au qadraha min maqtu'iha. Tapi maksudnya yang dimaksud di sini adalah ya enggak usah dimanain harfiah ya, pokoknya hubungan suami istri itu aja. Fi farjin maksudnya farji ini baik itu jalan belakang depan maupun belakang. Wa yasilul adamiul mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira. Nah, orang yang digauli ini menggauli atau yang digauli itu menjadi junub dengan sebab yang telah disebutkan. Amal mayitu fala yu'atu husluhu. Adapun tadi kan ada kategori harus hidup, orangnya hidup. Maka kalau mayit
tidak perlu diulang mandinya. Seandainya sudah meninggal, istrinya sudah meninggal terus masih dikumpuli. Nah, yang wajib mandi lagi suaminya. Sementara istrinya yang sudah meninggal sudah nggak usah diulangi lagi. Atau kebalikannya sama ya. Misalnya suaminya meninggal, ini kan dulu ada cerita di pesantren itu populer. Jadi ada ulama besar meninggal, ternyata zakarnya itu nggak mau mati, maksudnya tetap bangun. Akhirnya oleh ulama yang lain istrinya dipanggil, akhirnya mereka kumpul. Setelah itu baru, dan istrinya hamil setelah itu, gitu ya. Bila jinfi fala yu'adu huslu bila jinfi. Amal khunsa itu amal khunsa al muskilu fala ghusla alaihi bi ilaji hasafatihi. Sedangkan orang yang double gardan, maksudnya orang yang ACDC, orang yang punya kelamin ganda, itu tidak wajib mandi kalau seandainya dia memasukkan kelaminnya ke kelaminnya sendiri. Wala bi ilaji fi kubulihi, depan maupun belakang enggak ya. Jadi kalau ini jarang bisa dibilang kejadian langka lah ini. Wa minal mustaraki inzalu ay khurujul mani. Ya, yang berikutnya yang dialami oleh laki-laki perempuan adalah keluarnya sperma. Min sahsin bi ghairi ilajin. Wa in qala maniuka qatratin. Nah, ini keluarnya itu walaupun tanpa berhubungan, walaupun cuma sedikit. Misalnya kakotrotin itu sedikit. Walau kanat ala launid dami misalnya, meskipun yang keluar itu warnanya darah merah. Nah, tapi kalau keluarnya seperti keluarnya sperma maka dia harus mandi. Walau kanal khariju bijima'in au ghairuhu. Bijima'in au ghairihi. Jadi baik karena hubungan suami istri atau tidak, nah itu enggak menjadi soal. Pokoknya keluar ya harus mandi. Fi yaqdatin au naumin. Baik itu dia dalam keadaan sadar melek, itu matanya melek, atau dalam keadaan tidur. Bi syahwatin au ghairuha, syahwat atau enggak ya sama. Min tariqatil mu'tadi au ghairihi. Baik itu keluarnya lewat jalan pada umumnya atau tidak lewat jalan umumnya. Apa misalnya? Kain kasaro sulbuhu fakharajam manihu. Misalnya orang operasi, kemudian dibedah, terus kemudian dia karena apa gitu, terus keluar maninya tapi lewat operasi lewat jalan yang dioperasi tadi, tetap dia harus mandi. Kemudian wa minal mustaraki al mautu illa fi syahidi. Yang berikutnya yang dialami oleh laki-laki perempuan adalah maut. Jadi maut itu termasuk hadas besar. Jadi orang mati makanya harus dimandiin. Illa fi syahidi, kecuali kalau matinya itu mati syahid. Nah, enggak boleh dimandiin kalau mati syahid. Biar jadi saksi, darahnya, pakaian segala macamnya. Wa salah satun takhtasu biha an-nisa'u, sedangkan yang tiga terakhir itu khusus dialami oleh perempuan. Wahyal haidu aidamul khariju min imra'atin balaghat tis'asinina. Maksudnya haid di situ adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun. Nah, kalau sebelum 9 tahun kok keluar darah, berarti bukan haid, bukan wajib mandi, tapi dia harus ke dokter gitu. Kemudian yang berikutnya wan nifasu. Nifas. Apa itu? Wa huwa adamul khariju akibal wiladati. Yaitu darah yang keluar disebabkan setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan beberapa saat kemudian dia keluar darah terus. Nah, maka itu namanya darah nifas. Nanti kalau sudah berhenti dia wajib mandi. Fa innahu mujibun lil husli qat'an. Nah, itu udah dipastikan wajib mandi kalau itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal wiladatu al mashubatu bil balali. Wiladatu al mashubatu bil balali mujibatun lil husli qat'an. Maksudnya orang yang melahirkan kemudian bayinya itu basah-basah
ada lendir-lendir basah gitu, berarti dia dipastikan wajib mandi. Maksudnya tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama pas mandi. Wal mujarradatu anil balali mujibatun fil ashah. Sedangkan kalau misalnya ada gitu bayi yang keluar tanpa ada basah-basahnya, maka wajib mandi, tapi menurut kaul yang ashah. Berarti muqabilul ashahnya tidak usah mandi, ya silahkan dipilih. Nah, tapi ya namanya ini bagian dari ibadah, nah, sebaiknya pilih yang paling ashah. Kemudian yang berikutnya apa yang bisa kita lihat di syarahnya, kita lihat yang pertama, misalnya mutlaqan wasaran sailanuhu al jalul badani biniatin maksudin. Apa itu? Walau mandubatan, maksudnya meskipun mandinya itu mandi yang sunnah. Kama fi ghuslil mayyiti. Nah, seperti misalnya orang habis mandiin jenazah itu sunnah mandi. Wal huslu bi kasril hini, hislu berarti wal hislu iku ma yudhofu ila ma'il husli minahi sidrin. Maksudnya kalau hislu itu maksudnya hal-hal yang dicampur. Kalau sekarang ya misalnya sabun. Kalau dulu sidrin itu daun bidara, daun bidara apalah itu ya. Kalau sekarang yang paling ini ya sabun lah. Kemudian apa yang bisa kita lihat lagi, misalnya di sana ada amal mayitu fala yu'addu husluhu bi istidkhali dadkharihi au bi ilajin fihi ail mayiti la janabata alaihi lin kita taklifi bil mauti. Kenapa kalau mayit nggak usah dimandiin? Karena udah mati itu dianggap sudah tidak taklif lagi, tidak mukallaf lagi, maka tidak usah mandi. Wala hatta alwati ilahu wala mahro. Jadi misalnya pengantin baru belum diapa-apain mati, ya udah terus dikumpuli, enggak ada mahar nanti. Lakin yafsudu hajuhu wa i'tikafuhu. Akan tapi kalau dalam keadaan haji batal hajinya atau itikafnya. Wa tajibu alaihil kafaratu bil kifarati bil wat'i. Ya, nanti wajib bayar kifarat sebagaimana kifaratnya orang wat'i fi Ramadhana ya, kawatil bahimati. Kemudian yang bisa kita lihat lagi di sana ada fi yaqdatin aw naumin walau bi ghairi tilamin. Jadi lagi tidur ini nih, walau bi ghairi tilamin, walaupun tanpa mimpi. Jadi misalnya tidur tahu-tahu enggak mimpi apa-apa, tahu-tahu basah. Nah, berarti nanti wajib mandi. Falau ra'a maniyan muhaqqaqan fi nahwi thawbihi lazimahul huslu wa i'adatu kulli sholatin tayakkonaha ba'dahu. Jadi seandainya nanti melihat jelas sperma di sarung di celana gitu, tanpa mimpi tanpa apa, maka dia wajib mandi dan mengulangi sholat yang setelah itu dia nggak mandi. Jadi udah ngelihat itu, tahu-tahu udah sholat subuh, setelah sholat subuh nggak taunya loh kok ada basah-basah di celana nih atau di sarung nih, maka dia wajib mandi dan sholat subuhnya wajib ngulang. Malam yahtamil adatan hudutsuhu min ghairihi. Wajib itu kalau tidak ada kebiasaan bahwa itu dari orang lain. Wa ila sunnal husulahuma. Kalau nggak begitu berarti hanya sunnah. Gitu. Kemudian apa yang bisa kita lihat lagi di syarah berikutnya, misalnya ada di sana fal muradu bil husli di sana. Fal muradu bil husli al inhisalatu wa illam yakun bi fi'lin fa'ilin. Jadi mandi di situ nggak harus kita guyurin air dengan sengaja guyurin air itu, bukan. Tapi meskipun tidak kita lakukan basahnya itu loh,
Kama lawaka fin nahari wa nawal husla fa innahu yakfi. Seperti misalnya kita lagi junub, kemudian jalan-jalan di pinggir sungai, sama temennya dijorokin nyemplung sungai, blung. Nah, udah sekalian niat, cukup. Oke, gitu. Kemudian yang berikutnya apa yang bisa kita lihat lagi? Falayu adu ada yang bisa kita lihat lagi, misalnya sebentar ada di sana. Qauluhu fi syahidi. Ay fala tajibu ghusluhu. Kalau orang syahid enggak wajib dimandiin, bal yahrumu, malahan haram kalau dimandiin. Wa ilal kafiri, melihat bil kafiri tadi ya, seolah-olah illa bil kafiri, orang kafir. Li anahu la yajibu ghusluhu, karena orang kafir itu enggak wajib kita mandiin. Bal ya juzu, tapi ya boleh lah, boleh dimandiin. Wa ila sakoti, illa bisakoti maksudnya. Sakoti itu keluron itu yang keguguran itu. Yang bagaimana idza lam tu'lam hayatuhu wa lam yadhur khalquhu. Kama sayati tafsilu, maksudnya sebagaimana orang keguguran yang belum ketahuan itu tadi lahirnya itu hidup dulu apa enggak gitu. Atau misalnya belum berbentuk, bentuknya belum jelas gitu. Maka itu juga enggak wajib dimandikan, tidak wajib dimandikan. Kemudian yang bisa kita lihat lagi, misalnya apa di sana? Anil balali wal mujarradu anil balali, fil asahi wa muqabil asal annaha ghairu majbatun lil ghusli qaulihi sallallahu alaihi wasallam innal ma'u minal ma'i. Ini udah ya. Udah ini. Udah cukup ini. Mungkin cukup faslun fi faraidil husli wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.